Bapak Ibu Shalom. Shalom. Siapa yang percaya kalau malam ini pasti diberkati Tuhan? Amin. Katakan yes. Yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ingin nyanyi dulu bersama saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan Yesus, kekuatan jiwaku bersamamu, Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tuhan Yesus, perkenanmu ya, teguhkan hatiku Tuhan, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi anugerahmu besar melimpah bagiku. Saya minta jemaat saja angkat tangan. Bersamamu Tuhan Yesus, bersamamu Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, teguhkan hatiku Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yesus, Yesus, anugerahmu besar melimpahkan. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah. Yesus, Yesus, lawan Tuhan, lawan Tuhan, lawan Tuhan. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, masing-masing datang sama Tuhan. Lupakan orang-orang di sekitar saudara. Jadikan malam ini malam
yang sangat pribadi dengan Tuhan. Yesus, Yesus, hadirat-Mu memenuhi kami malam ini. Urapan Allah sedang turun atas kami malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, 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 Yesus. Engkau sedang menjamah hati kami Tuhan. Amin. Engkau sedang mengurapi kami malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus. Engkau melawat kami anak-anak-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Engkau yang kami cari. Engkau yang kami rindukan. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu merasakan Tuhan sedang mengurapi kami malam ini. Bahkan terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang susah dihiburkan Tuhan. Yang terikat mengalami kelepasan. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami putus asa. Malam ini. Pengharapan baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu secara khusus. Tuhan mengurapi kami semua. Kami duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami dengar, kami nikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pimpin kami sepenuhnya. Biar hati-Mu disenangkan. Satu hal kami telah percaya. Kami semua telah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan. Amin. Tepuk tangan yang baik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Silakan. Sekali lagi Bapak Ibu Salam. Yang merasa diberkati Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Katakan yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Sudah lama saya nggak ke tempat ini. Setiap kali saya datang ke Plaza, serasa pulang kampung sudah. Dulu saya melayani di tempat ini. Saya diperintahkan Tuhan pindah ke Lipo Cikarang. Membuka pelayanan di Lipo Cikarang. 30 tahun sudah berlalu. 30 tahun sudah, bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang. Tapi 30 tahun serasa baru kemarin. Kenapa saya bilang baru kemarin? Sebab saya pengen awet muda. Saya berdoa biar mulai tahun 2024 ini, semua gembala-gembala di tempat ini dan seluruh pengerja jemaatnya, terjadi kebangunan rohani. Katakan amin.
harus kembali kepada cinta mula-mula. Dulu seingat saya, Bekasi Plaza itu favorit tempat ibadah. Jangan sampai suasana hati itu hilang. Biar setiap orang berkata, kebaktian di Bekasi Plaza, menikmati hadirat Tuhan yang nyata. Katakan amin, saudara. Malam ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Saya ingin bersama Bapak Ibu membaca satu ayat ini. Satu ayat yang sangat penting menjadi rema buat saya khususnya. Menjadi rema buat kita semua malam ini. Ayat yang sangat terkenal. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Multimedia bisa bantu. Kita hormat firman Tuhan, saya undang kita berdiri sebentar. Yang sudah lihat katakan yes. Baca dengan iman, dengan keras. 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Sekali lagi baca sekali lagi. 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Katakan amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, ayat ini Tuhan kasih tahu waktu saya melayani kebaktian Natal di kota Palangkaraya. Jam 7 kebaktian, jam 4 saya ada di hotel saya. Saya sedang mempersiapkan diri untuk melayani malam harinya. Saya ambil waktu untuk berdoa. 1 jam sudah lewat, tidak terasa apa-apa. Masuk jam kedua, saya bilang, Tuhan, saya ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Supaya saya bisa bagikan kepada jemaat Tuhan. Memasuki jam kedua, hampir tidak merasakan apa-apa. Saya pikir saya tutup saja doa saya. Begitu saya mau tutup, tiba-tiba hadirat Tuhan turun di kamar hotel saya. Dan Tuhan memberitahu begitu jelas ayat ini. Ayat yang tidak pernah saya pikirkan, ayat yang tidak pernah saya baca, jarang baca. Tiba-tiba Tuhan ingatkan begitu jelas. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa, kata Rasul Paulus. Saudara, kalau malam ini kita ikut ibadah perwil 2. Di hati kita berkata begini, Tuhan, baru masuk tahun baru 2024, baru pertengahan bulan Januari. Saya merasa hidup saya banyak berbuat dosa. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang berkata begitu pada malam hari ini, saya ingin beritahu kepada kita. Bapak Ibu orangnya yang pertama. Tuhan lawat Bapak Ibu, katakan amin. Yang mau rindu dilawat Tuhan, katakan. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, dia meninggalkan sorga yang mulia. Meninggalkan kemuliaannya. Dia turun ke dunia ini. Tujuannya jelas. Misinya jelas. Tujuannya sangat mulia. Tidak ada bandingannya oleh siapapun juga. Tujuan utamanya adalah dia rindu, dia ingin. Setiap orang yang berdosa
diselamatkan Tuhan. Tuhan benci dosa kita. Tapi Tuhan sayang sama saya dan saudara, orang yang berdosa. Katakan amin. Sudah sepanjang Natal ini saya renung-renung. Tuhan berikan kami pengertian yang sangat sederhana di musim Natal ini. Kenapa Tuhan datang ke dunia ini? Menyelamatkan orang berdosa. Saudara, akhirnya saya mendapatkan ada 3 alasan yang sangat penting. Ada 3 alasan yang sangat penting. Kenapa dia rindu menyelamatkan orang berdosa. Alasan yang pertama, Alkitab berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasih Allah akan hidup saya dan hidup saudara. Begitu besar. Tidak ada satupun yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Dia sangat mengasihi saya dan mengasihi saudara. Amin Bapak Ibu. Dia alasan pertama. Dia mau menyelamatkan kita. Karena dia sangat mengasihi saya dan sangat mengasihi saudara. Yang percaya dirinya dikasihi Tuhan, angkat tangan. Katakan amin. Saudara, orang Kristen ini hampir sudah lama nggak merasakan kasih Tuhan. Nggak merasakan bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan. Saya beberapa waktu lalu saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, ada orang yang lebih hebat dari saya. Yang layak dikasihi oleh Tuhan. Ada orang yang lebih pandai. Ada orang yang lebih pintar. Ada orang yang lebih kaya. Ada orang yang lebih. Yang layak Tuhan kasihi. Siapakah saya Tuhan? Tapi sore itu Tuhan taruh begitu jelas di hati saya. Bahwa Tuhan mengasihi saya dan mengasihi saudara. Amin, saudara. Apapun keadaan Bapak Ibu, biar kita diingatkan kembali malam ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Siapa yang percaya dirinya dikasihi Tuhan, angkat tangan. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup. Panggil dia Yesus. Yesus, nama Yesus. Dia kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Musik bisa main gak lembut nih, main sama-sama dengan lembut. Bisa ya? Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus.
panggil dia. Yesus, nama Yesus, pujilah dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Saudara, dia buktikan kasih-Nya kepada saya dan saudara. Bukan sekedar ngomong, tapi dia buktikan. Dengan dia rela menderita bagi kita. Dengan dia rela naik ke kayu salib. Dengan dia rela menyerahkan nyawanya. Karena dia mengasihi saya. Karena mengasihi saudara. Amin. Malam ini kita nikmati kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Taruh di dada saudara. Katakan, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Kasih-Nya sampai selama-lamanya. Kita bangga sama Tuhan. Amin. Tidak ada pribadi lain yang kasih-Nya melebihi dia untuk saya dan untuk saudara. Kalau begitu, kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan mau di kebaktian, mulai kebaktian Natal ini, kita juga mengasihi dia. Amin Bapak Ibu. Siapa yang berkata ingin mengasihi Tuhan Yesus, angkat tangan. Katakan yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Ada lagu lama yang sangat indah. Lagu lama yang berkata begini. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Benarnya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Benarnya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Sambil tunjuk orangnya. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yang merasa dicintai Tuhan, tepuk tangan paling keras buat Tuhan. Katakan, Yesus sangat cinta orang Batak. Siapa yang dirinya orang Batak, angkat tangan. Tuhan cinta orang Batak. Tapi juga Tuhan cinta orang Jawa.
Ada orang Jawa di sini. Tuhan cinta orang Toraja. Tuhan Yesus cinta orang Manado. Tuhan cinta orang China. Orang Nias. Tidak ketinggalan. Orang Papua dicintai Tuhan. Tuhan cinta orang Israel. Tapi juga Tuhan cinta orang Palestina. Yang percaya angkat tangan saudara. Katakan yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Saudara pulang kebaktian Natal, Perwil 2 jangan ada yang cemberut lagi. Semua wajahnya harus bingar, karena tahu dirinya dicintai Tuhan Yesus. Katakan, amin Bapak Ibu. Karena kita itu berharga di mata Tuhan. Karena saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Yang alasan yang kedua, kenapa Tuhan mau menyelamatkan orang berdosa. Kita baca satu ayat yang sangat terkenal. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Multimedia, tolong bantu kita. Yuk kita baca bersama-sama dengan iman, dengan suara keras. Multimedia. Udah dia. Baru dia. Baca dengan iman. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan berkata dengan belak-belakan, dengan terus terang, tidak tedeng aling-aling. Firman Tuhan berkata di bawah kolong langit ini, termasuk di kota Bekasi, tidak ada nama lain yang manusia dapat diselamatkan kecuali dalam satu nama. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Tidak ada nama lain. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan manusia? Sebab Tuhan tahu tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan hidup manusia dari dosa. Tidak ada. Baik orang-orang yang sangat terkenal di zaman perjanjian lama maupun orang-orang terkenal di perjanjian baru. Kita sebut saja Abraham. Abraham tidak punya kuasa menyelamatkan orang berdosa. Kita sebut saja Musa. Musa tidak punya kuasa untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita sebut saja Daud. Daud tidak punya kuasa menyelamatkan orang berdosa. Bahkan Alkitab juga memberitahu, tidak ada malaikat yang berkuasa menyelamatkan orang dari dosa. Kecuali satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, saya menyampaikan pesan ini kepada semua hamba-hamba Tuhan. Kita yang hadir. Jangan tukar iman kita dengan popularitas. Jangan tukar iman kita kepada Yesus dengan jabatan. Jangan tukar iman kita kepada Yesus dengan kedudukan, dengan harta, dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi kita selalu berkata dengan iman di hadapan Tuhan. Bagiku Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Yang setuju angkat tangan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, sekarang lagi rame, lagi santer-santernya di YouTube.
Setiap kali saya buka YouTube, khususnya Kristen dan agama lain. Banyak pendeta-pendeta jadi mualaf. Pindah kepercayaan. Pindah kepercayaan kepada kepercayaan tersebut bukannya berbicara tentang kitab mereka, tapi bicara soal yang jelek-jelekin orang Kristen, jelek-jelekin Alkitab. Sangat menyedihkan sih. Tapi buat saya dan saudara malam ini, Tuhan mau. Apapun tantangannya, apapun tekanannya, apapun godaannya. Sekali iman kita kepada Yesus tidak tergoncangkan. Sekali Yesus tetap Yesus. Setuju, angkat dua tangan saudara. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Suatu saat saya sedang khotbah di salah satu cabang gereja kami. Tiba-tiba Tuhan memberikan pengertian hikmat seperti ini kepada saya. Saya ingin bagikan kepada saudara. Orang yang masih memegang nama Tuhan Yesus, yang tetap beriman kepada nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sampai dia tutup mata yang terakhir. Sampai dia tutup mata yang terakhir. Dan begitu dia buka mata, dia tahu dia berada di sorga. Katakan amin. Tapi ada orang yang melepaskan nama Tuhan Yesus. Melepaskan imannya dari nama Tuhan Yesus. Sampai tutup mata yang terakhir tidak mau bertobat. Begitu dia buka mata kembali, dia baru sadar dia ada di neraka. Saya pesan buat kita semua, jangan goyah iman kita. Biar kita berkata mulai hari ini, Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain. Setuju, angkat tangan saudara. Sama-sama katakan bersama saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekali Yesus. Sepanjang hidupku. Tetap Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Alasan yang ketiga. Saya ingin baca bersama-sama saudara ayat ini. Ayat yang sangat penting. Injil Lukas pasal 24. Ayat yang ke-46 dan ayat 47. Multimedia bisa bantu kita. Baca dengan iman dengan keras. 2-3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Berita apa saudara? Tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Berita apa saudara? Tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Teruskan. Katakan harus. Katakan harus. Biar kuat, katakan harus. Teruskan. Disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Saudara, yang ketiga, Tuhan ingin menekankan kepada kita. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan yang pasti. Katakan amin. Hanya di dalam Dia ada pengampunan yang pasti. Saudara, saya mau beritahu sama saudara malam ini. Kenapa dosa itu perlu pengampunan? Kenapa dosa itu perlu pengampunan? Daud pernah mengalami, dia jatuh dalam dosa. Dia begitu menderita. Dia rasanya bagaikan hatinya terputus sama Tuhan. Saudara, ternyata dosa itu bukan hal yang sederhana bagi Tuhan. Saya berani ngomong sama jemaat. Kalau Tuhan ingin membuat orang miskin menjadi kaya, Dia tinggal seperti membalikan tangan kita. Sekarang kita miskin. Kalau Tuhan mau jadikan kaya, tinggal balikan tangan. Kita pasti jadi kaya. Dulu kita nggak berhasil. Kalau Tuhan mau kita buat berhasil,
kita bagaikan Tuhan membalikan tangan saja. Begitu mudah. Tapi untuk dosa, Alkitab memberitahu kepada kita, Yesus harus menderita, harus mengalami siksaan, bahkan sampai dia mati di kayu salib. Dosa bukan hal yang gampang dan hal yang sangat dianggap remeh. Dosa adalah sangat berbahaya. Dosa bisa merusak rohani kita. Katakan amin, saudara. Dosa itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu bisa merusak rumah tangga seseorang. Dosa itu bisa merusak pelayanan kita. Dosa bisa merusak rumah tangga kita. Alkitab memberitahu kepada kita, dosa itu punya kemampuan untuk menyeret orang percaya sampai masuk di dalam neraka. Dosa sangat berbahaya. Malam ini Tuhan mau, jangan ada di antara kita yang datang ke kebaktian Natal, kita melakukan dosa, tidak pernah mau bertobat. Tapi biarlah mulai malam ini, jadikan Natal ini titik balik. Kita berbalik sama Tuhan. Katakan amin. Yang mau berbalik sama Tuhan, angkat tangan saudara. Katakan yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Daud menulis dalam Mazmur pasal 32, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Katakan amin saudara. Berbahagia. Saudara, malam ini biar pulang seperti yang terjadi dengan wanita yang tertangkap basah berbuat dosa. Semua orang besar kecil tua muda menyeret wanita ini di depan Tuhan Yesus. Rabi, menurut hukum Musa, wanita yang ketahuan berbuat dosa harus dirajam batu sampai mati. Menurut Rabi bagaimana? Yesus nggak komentar. Yesus menulis di tanah. Mereka desak, Rabi, wanita ini harus dilempar batu sampai mati. Bagaimana pendapat Rabi? Tuhan berdiri dengan penuh wibawa, berkata kepada semua orang yang ada di sekelilingnya, kalau ada di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, lemparkan wanita ini lebih dulu dengan batu. Kalau ada di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa. Suasana begitu mencekam. Alkitab menulis dari yang tua sampai yang muda, mereka meninggalkan wanita itu. Tidak ada satu orang pun berani melempar batu kepada wanita ini. Tuhan berdiri dan Tuhan berkata kepada wanita, kemana mereka tidak menghukum kamu? Mereka tidak menghukum kamu, aku pun tidak menghukum kamu. Tapi pesan Tuhannya jelas, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Amin Bapak Ibu. Mulai malam ini, jangan berbuat dosa lagi. Yang setuju dengan firman Tuhan, angkat tangan saudara. Katakan amin saudara. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Kalau kita pernah berbuat dosa, cepat selesaikan sama Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Kita rindu memasuki tahun 2024. Keberuntungan dari Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, anugerah Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Saudara, orang yang diberkati Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Engkau ada bersama
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tangan kita, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Tuhan Yesus. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan kepada Tuhan Yesus, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan Yesus, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku Tuhan, Engkau yang bertindak, Tuhan Yesus, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Biar musik saja dengan lembut, men. Musik saja dengan lembut. Bapak terima kasih. Kami seharusnya binasa Tuhan, karena dosa kesalahan kami. Tapi Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan, tidak ada seorang pun yang Tuhan kehendaki binasa. Tuhan menghendaki semua orang bertobat dan diselamatkan. Malam ini Tuhan, kami tidak mau beranjak dari Tuhan. Tuhan sanggup menyelamatkan kami, dan Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau selama ini kami seringkali jatuh bangun dalam dosa yang sama, biar mulai malam ini Tuhan, kami bertobat, kami berbalik sama Tuhan. Tuhan telah mengampuni dosa kami, dan kami telah dibenarkan oleh Tuhan. Biar hati kami semakin mengasihi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kami berkata di hadapan Tuhan malam ini, sekali Yesus, bagi hidup kami tetap Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bapa berkati hamba-hambamu. Berkati semua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Silakan duduk Bapak. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Semua diberkati, amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Wiweko, kiranya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Amin.